OMG, obrolan bersama Imaji. Halo Sobat Imaji, balik lagi di OMG, obrolan bersama Imaji. Balik lagi bersama gua Brian. Dan juga gua Abe. Kali ini kita kedatangan narasumber nih teman-teman dari UBM. Halo. Oke, mungkin boleh diperkenalkan dulu nih. Nama, jurusan dari mana, Jevin? Oke, halo semuanya, perkenalkan nama gue Jevin Sebastian Gunawan, merupakan mahasiswa aktif semester 4 jurusan Bisnis Digital di Universitas Bunda Mulia. Widih. Jevin kebetulan tadi udah bilang 4 semester ya di UBM ya? Iya, semester 4. By the way, gue mau nanya nih, Boleh. gimana perkuliahan lu selama 4 semester di UBM nih? Selama 4 semester jujur gue sangat-sangat enjoy dengan jurusan gue yang sekarang. Karena buat semester 4 ini agak sedikit lebih sibuk karena kita tuh lebih banyak project gitu. Oke. Kalau boleh tahu proyek apa tuh, Jep? Yang lagi lu kalau kerjain gitu sekarang? Sekarang itu kita lagi banyak project UI UX aja sih. Karena gue dapat mata kuliah ADBD, analisis desain bisnis digital. Jadi kita itu bikin suatu dashboard admin sama user untuk perusahaan itu pakai gitu. Oke, berarti dia belajar coding-codingan gitu juga tuh? Iya, kita juga belajar coding. Oke, kirain cuma ngitung-ngitung aja. Oh, gitu. enggak. Oke, enggak berarti. Oke. Terus gue mau nanya deh, Boleh. kenapa sih lu milih bisnis digital gitu? Nah, bisnis digital itu sebenarnya pertamanya gue masih di fase-fase kelas 11-12 tuh masih bingung ya. Iya, sama-sama. Kayak kita masih bingung mau pilih jurusan apa. Terus gue lihat nih kayak ada jurusan yang menarik perhatian gue, mungkin jodoh kali ya. Iya. Wih. Iya, jadi kayak gue First sight. Iya. lihat Sama-sama. kayak bisnis digital itu tuh ada ilmu komunikasinya, ada ilmu manajemennya, ada codingnya, ada hitung-hitungannya juga. Dan kita overall tuh belajarin tentang bagaimana cara kita mendigitalisasi bisnisnya itu. Jadi gue tertarik sih begitu. Kalau kalian kenapa masuk Ilkom kalau boleh tahu? Coba mungkin dari AB dulu ya. AB udah 2 semester ya di sini ya, coba. Betul. Coba, Jadi, kalau gue kan masih baru ya, masih baru 2 semester. Cuman, jadi gue baru dapet pelajaran matkul, Iya. matkul bisnis tuh baru sekarang gitu loh di semester 2. Dan itu baru masuk soal mempresentasikan company profile gitu. Iya, Jadi nanti kompro ya. kita analisis gitu. Apa misalkan konflik-konflik dia mengalami apa aja, solusinya bagaimana, nanti kita presentasikan. Baru kayak gitu doang sih. Mungkin kalau dari Koko yang 4 semester, Kok Brian. Kalau dari gua sih, gua karena waktu itu kan kita open house ya, IB Weekend gitu kebetulan ya. Terus gua di konsultasi lah di situ sama dia, sama orang sini lah. Katanya, oh kamu ternyata cocoknya tuh di ilmu komunikasi. Nah, awalnya gue emang pengen masuknya tuh akuntansi lah. Karena kan gue dulu SMK akuntansi. Jadi ya udahlah, karena gue udah nggak cocok lagi sama akuntansi, akhirnya gue pilih Ilkom. Gitu sih kalau dari gue. Menarik. Biar jaringan aja gitu ya. Iya, kayak karena akuntansi ya? iya capek kalau hitung-hitungan terus kan. Jadi gue mau lebih explore aja Ilkom itu seperti apa. Karena gue perasaan juga baru pertama kali gue dengar ada ilmu komunikasi kan. Gue masuk kuliah gitu, teman-teman. Oke, mungkin gitu kali ya, Jep. Kalau lu selama 4 semester seperti itu, jadi seru gak nih selama 4 semester kira-kira? Selama 4 semester jujur seru banget karena gue jujur enjoy aja sih. Iya. Oh iya, gue mau nanya nih satu lagi nih sebelum kita masuk ke segmen pertama. Boleh. Lu udah masuk hima apa aja nih? Kalau Hima, gue sekarang masuk ke Hima Bisnis Digital, namanya itu Exodus. Gue selama 2 periode ini, berarti kan semester 1, 2, 3, 4, gue menjabat sebagai public relation gitu. Berarti lu yang bertanggung jawab dengan pihak eksternal lah ya, kalau public Iya, relation. pihak eksternal dan informasi di pihak internal. Tapi canggih juga tuh nama Exodus. Ada kepanjangannya nggak tuh? Executive of Business Digital. Oh. Iya. Oke, canggih juga namanya Exodus gitu ya. Boleh. Kalau kalian di Imaji ini Hima atau gimana? Betul banget. Kalau kita hima. Itu hima. Kita hima. Kalau Abe sendiri udah masuk hima apa aja nih? Udah masuk Hima UKM. apanya? Maksudnya iya udah masuk UKM. Hima cuma Ormawa. boleh satu. Iya, Ormawa, iya. Ormawa. Wah, paling kalau dari gua sendiri, gua kan awalnya bingung tuh mau masuk UKM apa tuh yang cocok gitu kan. Cuman akhirnya gue udah telat tuh mau masuk UKM. Iya. Nah kebetulan Imaji open recruitment. Ya udahlah, jadi gue masuk Imaji. Terus juga nggak cuma dari Imaji, gue juga apply di menjadi student ambassador di IB KKG. Canggih. Kacau. Boleh. Kalau dari Kobranya sendiri deh gimana? Waduh, kalau aku sih baru join Hima Imaji aja sih di semester 4-nya. Kalau semester 1 dulu aku pernah join UKM akuntansi dia. Cuman dia bukan belajar akuntansi, lebih berfokus ke tentang event-event kayak perpajakan, akuntansi gitu-gitu lah. Kayak campaign-nya gitu nggak sih? Iya, lebih fokus ke bikin eventnya aja sih. Kalau sekarang ya paling aku cuman Hima doang sih, Bay. Oh Hima. Hima sama paling UKM olahraga sih. Apa Basket. tuh? Iya, basket. Oh basket emang ketebak banget ya. Ketebak banget. Lakers soal Lakers. Wih, gila. Lakers. Oke, mungkin langsung aja kali ya, Bay. Kita masuk ke segmen Langsung pertama nih, aja. guys. Boleh. Oke, pertanyaan pertama nih, Jep.
lu kan sebagai anak bisnis digital ya. Iya. Seberapa sering sih lu ngelihat teori atau praktek mungkin di ilmu komunikasi yang dipakai di jurusan lu di bisnis digital ya? Dan apakah memang kedua-duanya itu ada hubungan erat gitu di dunia nyata ya? Ini menarik ya, karena orang-orang tuh pada ngira bisnis digital itu cuma soal teknologi sama angka gitu. Betul. Nah, tapi sebenarnya kita itu tuh juga bikin konten. Nah, Konten. bikin konten Oke, itu kan oke, berarti oke. kita butuh copywriting toh. Copywriting, Ya, oke. jadi itu sebenarnya tugas anak-anak Ilkom yang kita juga pelajarin juga. Cara bikin copywriting yang benar, penulisannya bagaimana, persuasi orang bagaimana sampai ke negosiasi begitu. Oke. Berarti kalau misalkan kayak gitu, lu belajar sendiri atau ada collab sama anak Ilkomnya juga? Oh, kalau kita belajar sendiri. Oh, sendiri. Iya, jadi kita ada dosennya sendiri, iya. Oke. Emang ada khusus gitu ya? Iya. Sama oke, kita kan next question aja nih. Boleh. Kan gue pernah dengar nih Be, ada namanya digital marketing, yang digital marketing ya, sama digital yang konvensional atau mungkin yang zaman dulu lah. Nah itu perbedaannya di mana tuh Jeb? Mungkin boleh dijelasin ke teman-teman OMG. Nah, kalau misalnya perbedaan digital marketing sama marketing konvensional itu sebenarnya perbedaannya itu ada di namanya aja udah jelas, Iya, digital benar, sama konvensional. Yang dimana marketing digital itu memakai media-media digital. Nah, kalau misalnya kita membahas media digital itu tuh seperti Instagram, TikTok, Betul. YouTube dan lain-lain. Nah, kalau misalnya konvensional itu medianya itu lebih ke TV, radio, broadcasting dan lain-lain gitu. Nah, secara pengukuran pun beda. Kalau misalnya di digital marketing kita bisa mengukurnya itu lewat engagement, lewat CPR, CPM gitu-gitu kan. Nah, kalau misalnya di yang konvensional kita tuh sulit mengukurnya karena kita nggak tahu nih siapa yang kita tuju dan sampaikan pesannya tuh nggak tahu gitu siapa yang menerima pesannya. Iya. Oke. Iya. Nah, terus perbedaan yang paling utamanya ada di komunikasi. Oke. Komunikasi digital itu kan bersifatnya dua arah. Kita bisa komen, Bisa feedback lah ya. Iya. Bisa Kalau memberikan dari online feedback. tuh. Iya Kalau betul. misalnya di TV, radio, billboard kan kita nggak bisa nih. Nggak bisa ya Iya, satu nggak arah. bisa. Secara linear gitu. Iya satu arah doang. Oke. Oke. Oke, tadi ngebahas soal audiens ya. Iya. Gue mau nanya nih, pendapat Aduh. sorry. Iya. Pendapat lu. lu soal bisnis. Oh nih, orang punya bisnis. Iya. Tapi dia bangkrut karena nggak ngerti soal audiensnya, soal customer-nya Dia nggak ngerti kenalin riset. lah. Iya. Konsumennya itu seperti apa gitu-gitu lah ya. Solusi lu gimana tuh Pendapat maksudnya? lu atau solusi lu lah. Solusi gue yang pertama pasti ketika kita mau buka bisnis itu kita harus riset. Betul. Kita mau menyasar target audiensnya yang mana gitu. Nah, gue percaya bisnis yang baik itu adalah bisnis yang bisa memecahkan masalah orang lain. Nah, jadi sebenarnya kalau misalnya kita mau buka bisnis, kalau misalnya ditanya gimana nih kalau misalnya kita nggak kenal audiens kita tuh bisa namanya pakai framework namanya STP. STP itu segmentasi, targeting, positioning. Jadi kita mengsegmentasi dulu nih orang-orang yang kita mau tuju itu seperti apa. Misalnya dari demografi, fisiografi, usia, pekerjaan dan lain-lain. Nah, terus kita mulai targetin. Misalnya kita mau buka brand sepatu basket. Kita targetinnya itu anak-anak SMP dan SMA gitu. Baru kita menempatkan diri kita tuh bagaimana gitu. Oh, oke. Berarti balik lagi kita harus ngelakuin riset ya target kita. Iya, Iya, betul. riset dulu yang pertama. Karena di ilmu komunikasi juga kalau misalnya kita bikin skrip nih, Bay. Kita juga butuh riset kan. Iya, Riset betul. misalnya narasumbernya, latar dari belakang, mananya gitu iya, ya. dari mana Oke, gitu betul, teman-teman. Sama gue pernah dengar nih, salah satu istilah namanya customer journey. Nah, gue sering dengar tuh di dunia bisnis digital atau digital marketing. Nah, itu apa sih manfaat dari customer journey? Kalau menurut lu? Nah, manfaat dari customer journey ini sebenarnya kita jadi tahu nih tahapan orang-orang dalam membeli produk itu seperti apa. Misalnya kita ambil salah satu contoh itu AIDA. Mungkin anak-anak Ilkom juga sering dengar namanya AIDA ya kali ya. Wah, ide ya. Itu awareness, interest, desire, action. Oke. Dimana awareness itu di tahap pertama kali kita tahu brand tersebut. Interest itu dimana kita sudah mulai mencari tahu nih. Sudah mulai tertarik. Iya, Oh, sudah baru mulai dapat tertarik. Iya. materinya kemarin. Iya, nah desire itu di mana kita udah ada keinginan untuk beli. Biasa pertanyaan di benak konsumen itu lebih kayak ini belinya di mana, harganya berapa, sama ada promo nggak. Nah action ini di mana dari konversi desire itu ke action, yang di mana hasilnya itu dia menentukan apakah dia jadi beli atau enggak. Iya. Gitu. Karena udah menunjukkan interest sama keinginan untuk Iya. membeli gitu. Betul. Oke. Mungkin langsung aja kita langsung ke pertanyaan berikutnya, Bi. Oke. Paling yang pertama ya, gue mau nanya, kan kalau zaman sekarang kan Gen Z itu serba instan kan pengennya kan. Betul. Iya. Nah itu apalagi kita sekarang suka scrolling TikTok gitu kan. Instagram Reels Iya, gitu-gitu. betul. Nah menurut lu nih gimana cara kita mengemas bisnis kita untuk kita promosikan di platform digital kayak TikTok gitu kan. Instagram. Harus cepet kan ngasih taunya kan buat kayak clickbaitnya gitu. Iya. Betul. Nah, gimana sih caranya kita ngemas biar simple, cepet, tapi pesan kita dapat tersampaikan gitu loh. Oke, jadi sebenarnya ini juga salah satu fenomena yang menarik. Katanya gue pernah dapat dari dosen katanya Gen Z itu tuh mau
klipnya itu 2 sampai 3 detik sekali Betul, berubah. itu Iya. namanya hook kalau nggak salah. Betul. Hook. Tapi Ya hook kurang it- lebih sama iya. kayak clickbait lah. Iya. Nah, tapi kalau misalnya cara untuk mengatasinya dan bisnis kita mau dipakai buat marketingnya, itu sebenarnya cara paling gampangnya adalah kita bikin konten. Misalkan kita mau menyampaikan informasi, berarti kita bikin konten edukatif kan. Nah, tapi dunia marketing tuh nggak cuma kayak bikin konten itu satu. Kita bisa gabungin edukatif sama yang namanya entertainment gitu. Misalnya gue mau promosi suatu minuman. Kan sekarang lagi tren namanya kicau mania. Oh, iya, Ya kan? iya, Nah, iya. jadi kita bisa bikin kayak teksnya itu kalau minum ini kicau mania lebih bersemangat. Oh, iya. Jadi secara nggak langsung kan pesannya Ada- itu tersampaikan. Iya, ada Iya. clickbaitnya Iya, gitu ya, jadi tapi yang kayak- membuat iya. Ginza tertarik lah ya. Iya. Oke, tadi kita udah bahas tentang TikTok, Instagram TikTok gitu-gitu ya, ya, tentang platformnya gitu. platform Iya. digital, gimana cara menarik audiens lewat platform digital nih. Sekarang gue juga mau nanya nih Jeb, di dunia digital nih, rumor atau komplain netizen kan bisa viral nih dalam hitungan menit lah dan ngerusak reputasi suatu bisnis lah. Kayak ratingnya gitu berarti Iya, ya. ratingnya langsung turun karena Betul. mungkin ada komentar-komentar yang Dikasih buruk bintang gitu. 1 lah mungkin atau Iya, jelek-jelekin nah apa gimana. dari sudut pandang bisnis dan komunikasi, gimana cara terbaik sebuah brand gitu merespon sebuah krisis komunikasi seperti itu? Nah, ini sebenarnya juga ada hubungannya sama ilmu komunikasi gak sih, guys? Oh iya, benar-benar. Public relation. Ya kan? Oh iya. Jadi sebenarnya cara paling gampang itu pertama-tama adalah kita meminta maaf dulu. Ya, Oh, kita iya. meminta maaf misalnya di sosial media kita membuka permintaan maaf terbuka gitu. Dan selanjutnya caranya itu kita adalah mengkompensasi orang-orang yang merasa terugikan. Gua ambil contoh aja misalnya iPhone. Oke. iPhone 13 kan dulu pernah katanya itu isunya green screen kalau teman-teman tahu. Nah, itu cara iPhone untuk mengatasi hal tersebut adalah yang punya iPhone 13 itu di recall. Recall itu adalah dipanggil untuk dibenerin HP-nya secara gratis dan juga HP-HP yang belum terkena green screen itu bisa untuk dicegah begitu. Oke, berarti dia nggak cuma minta maaf tapi juga ngasih solusinya Iya, juga. ngasih solusi. Gitu. Iya. Iya, gue tahu tuh Be, karena dulu gue juga kayaknya pernah beli mungkin makanan kali ya. Iya. Ada kalau makanan juga dulu ada kayak gitu-gitu. Mungkin kayak ciki-cikian misalnya. Jadi kayak misalkan lu pesen nih. Iya, nggak Lu pesen sesuai makanan, nih. nggak Ternyata sesuai. gue pernah lihat ada berita dulu orang beli ciki di sosmed ya. Iya. Ternyata cikinya tuh kosong teman-teman dan Oke. mau nggak mau perusahaan tersebut harus ngirimin dia Satu truk. satu truk. Enggak satu truk. Tapi ada loh yang kayak gitu. Ada. Apa ya waktu itu parfum apa kalau nggak salah. Waduh. Banyak parfum, Iya, es kayak krim. gitu. Iya. Jadi karena takut perusahaan atau bisnis itu rusak namanya, ya mereka harus mau nggak mau Iya balikin sih. namanya gitu. Oke, Jeb. Tadi kita udah bahas tentang dunia digital marketing lah ya. Sekarang kita mungkin masuk ke dunia AI. Widih. Karena kan lu bisnis digital nih. Kita juga Ilkom bergantung banget sama AI nih. Benar banget. Sebelum gue masuk ke dunia AI, gue mau nanya nih, lu AI pakai apa aja nih, Jeb? Mungkin dari lu. Kalau AI sendiri gue pakai ChatGPT pertama, Oke, gue ChatGPT pakai udah pasti lah, Gemini, Udah pasti, udah pasti. Klasik. iya, itu gue pakai Gemini, gue pakai Grok juga, gue lagi coba-coba buat baca chart kripto, Oh, iya di Grok Grok. tuh yang kalau nggak salah ini pakai Yang- sama Twitter nggak sih ya? Iya, iya, betul. Bener kan? Betul, Iya, oh ya iya. X sekarang namanya. Dan gue lagi coba pakai notebook LM sih. notebook LM. Kalau notebook LM tuh buat apa ya, Jeb? Karena gue kemarin sempet denger di sosmed lagi bagus tuh notebook LM. Kalau notebook LM sebenarnya gue juga nggak terlalu ngerti karena gue baru coba-coba ya. Tapi setahu gue tuh yang gue pakai untuk itu adalah gue masukin PDF yang dikasih oleh dosen buat dia tuh catetin lagi kayak notulennya gitu. Oh, Iya. kesimpulannya gitu. Iya, ya, kesimpulannya benar. Oke. Kalau kalian pakai apa? AI. Om, Sharing-sharing mungkin kita dari- nih. Hah? Sharing-sharing. Oke, paling kalau dari gue ya. Iya. Kalau gue tuh biasa kalau buat ChatGPT itu cuma memastikan jawaban gue doang benar apa enggaknya. Sedangkan kalau misalkan gue nyari jawaban atau apa itu gue menggunakan Gemini. Itu biasa gue nyari ide gitu sih. Kalau lu gimana kok? Kalau gua teman-teman gua pakainya ChatGPT juga sama udah pasti ya. Ya, udah Cuman ChatGPT pasti. gua udah jarang Jeb. Udah jarang banget karena gua sekarang fokusnya pakai Gemini. Gemini Sama juga. Grok juga gua pakai karena gua pengen karena Grok juga lumayan bagus, dia bisa kayaknya lebih cepat juga sih kalau dari ChatGPT kan dia udah ketinggalan kayaknya model AI-nya gitu ya. Iya sih. Ada Jadi yang kayak lebih kelihatan banget gak sih AI? Iya, udah pasti ketebak gitu. Jadi gue pengen coba Gemini dan gue kebetulan bikin skrip ini juga dibantu oleh Gemini, kita Asik. Plok ketiplok kan di skrip ini? enggak lah. Oh, enggak. Karena kan seperti yang gue bilang ya teman-teman, kalau kita pakai AI itu jangan kita jadikan kayak kalau misalnya apalagi contohnya bikin skrip nih ya. Kita harus kasih kayak sentuhan manusia lah, jangan Iya, kayak- human touch. jangan terlalu plak Biar ketiplek kita nggak banget. ketergantungan juga nih sama Betul, AI. karena kan di zaman sekarang apa-apa AI kan. Lu mau bikin konten pakai AI bisa. Gitu. Jadi Oke. harus kita apa ya, imbangin lah dengan kemampuan kita sendiri. Oke, terus gue mau nanya nih Jeb. Sekarang kan AI udah pinter banget nih. Tadi gue udah bilang buat copywriting, mungkin di lu juga kepake copywriting dan gue juga bikin script konten. Terus buat generate gambar kayak Gemini. Nah, menurut lu apakah konten yang dibuat 100% oleh AI itu bisa menyentuh emosi audiens?
Terus apakah komunikasi bisa tetap tergantikan atau enggak nih? Kalau komunikasi sebenarnya jawabannya tidak bisa tergantikan dong. Oke. Karena mau gimana pun AI itu hanyalah alat gitu, Betul. hanya pembantu kita. Jangan kita jadi budak AI nih. Iya. Nah, menurut gua kalau misalnya konten yang dibuat oleh AI itu tuh masih bisa memunculkan rasa menyentuh emosi gitu. Kenapa? Karena at the end of the time yang membuat konten itu adalah manusia dong. Iya. Nah, itu bagaimana caranya manusia itu tuh yang pakai promptnya tersebut. Kayak teman-teman pasti pernah lihat lah konten, salah satu konten ada buah-buahan yang menjadi karakter dan melakukan perselingkuhan. Oh, ya gue tahu. Iya, Orang iya. habis sama kayak tung-tung sahur kan? Iya, kayak gitu-gitu. Itu kan sebenarnya kalau misalnya anak-anak kecil yang nonton yang belum dewasa secara emosi kan pasti bakal lucu nih. Iya, seru. Tapi sebenarnya jatuhnya brain rot gak sih itu? Iya, Iya, jatuhnya brain rot. Hmm. Karena yang ngerusak otak sih ya. Kalau kita kayak udah dewasa secara emosi udah nggak tertarik sih. Nggak mungkin gitu. tertarik lah ya. Iya. Apalagi misalnya ke konten-konten yang tadi lu bilang tuh buah-buahan animasi gitu lah ya. Iya. Karena kan gue juga lihat kemarin ada orang kayaknya perusahaan Indonesia gitu. Mereka bikin game juga dari AI, Jeb. Iya, banyak-banyak. Banyak. Kayak Dan gue Gemini kalau ngeliatnya nggak sih salah ya. agak resah ya sebenarnya karena gambarnya itu AI banget. Jadi nggak enak aja dilihatnya gitu. Oke. Iya. Gitu sih. Berarti gue juga mau nanya nih, kan coba kita lihat range dalam waktu 5 tahun atau 10 tahun mungkin. Menurut lu AI bisa gantiin gak sih pekerjaan-pekerjaan manusia gitu? Sebenarnya nggak usah sampai 5-10 tahun sih. Sekarang aja udah banyak pekerjaan-pekerjaan atau orang-orang yang digantikan oleh AI gitu. Betul, Tapi mungkin solusinya bagaimana kali ya? Solusinya itu bagaimana sebenarnya? Ini gue punya cerita juga. Coba, Kayak coba. tadi Boleh. Brian udah spoiler nih. Iya. Ada mahasiswa A, dia kerjain tugas pakai AI tapi dia cuma plek-ketiplek CTRL-C, CTRL-V gitu. Kayak Oke, tadi, oke. copy Ya. paste Iya. gitu. Kalau misalnya satu lagi mahasiswa B itu dia udah pinter secara akademik, dia pakai AI itu buat membantu dia nih, misalnya bikin paper. Menurut kalian bakal bagusan yang mana hasilnya? Bagusan yang B sih harusnya. Iya, betul. Karena dia kan juga memperfeksi apa bahasanya ya? Dibikin bagusin lah Iya, pokoknya Iya, intinya. pakai nggak full AI. Iya. Kalau gue juga B sih. Karena menurut gue ya, kalau gue pakai AI, kalau misalnya nggak dicek lagi ya, pasti misalnya kita nggak cek pasti ada yang janggal gitu. Iya. Iya, ada yang aneh Berarti gitu. kayak lu buat skrip ini gak sih? Iya, kalau gue nggak ngecek lagi ini bahasanya juga bakal susah banget kan. Kalau gue nggak baca lagi ke Jevin, ke lu, itu pasti bakal susah teman-teman. Jadi ya penggunaan AI harus kita imbangin juga dengan human touch lah. Iya, betul. Harus ada sentuhan manusianya teman-teman. Jadi By the way, jangan gua- terlalu ketergantungan gitu. Oh ya. iya, Iya, betul. karena gue Jangan- percaya sih nanti pada masa depan nanti bisnis itu tuh dipakainya cuma satu orang per satu divisi yang ngerti AI-nya aja nih. Oke. Jadi tugas teman-teman adalah bagaimana caranya bisa menggunakan AI yang baik dan benar, jangan mau kalah sama AI gitu. Betul, Oke. betul. Oh iya, tapi gue juga punya ini sih cerita lucu. Apa tuh? Jadi nggak cuma satu atau dua orang sih. Teman gue ada yang ketergantungan sama AI bukan soal nyari ide atau apalah nyari jawaban atau nyontek gitu kan. Dia malah curhat di AI gitu loh. Iya. Kalian ada ngerasain gitu gak sih teman? Banyak sih yang kayak begitu sih, karena kadang ya, ini gue jujur ya, gue juga mungkin bukan curhat sih lebih tepatnya, mungkin kayak cerita-cerita aja. Ternyata dia juga gitu. Ternyata dia juga ya? Maksudnya kayak ya udah ngetik-ngetik aja asal Oke. kayak iseng lah gue, karena orang-orang bilang curhat ke ChatGPT. Emang maksudnya emang bisa gitu. Oh ternyata bisa. Cuman harus kita atur aja promptnya supaya nyambung gitu sama pembahasan lo. Karena kayak di TikTok gitu banyak be. Betul. Banyak banget orang-orang kayak gitu kan. Kemarin juga sempet tuh ada yang viral kan. Apa tuh? Waduh, jangan dah. Pokoknya Oh jangan, jangan ya jangan. Oke, beda aja. Gue lupa nanya nih, satu hal di dunia bisnis digital lu ya. Lu kan akrab banget nih sama mungkin data analitik nih, bener Iya, gak? betul. Dan sedangkan komunikasi itu kan erat dengan kreativitas, penyusunan, Kalau dari ilkomnya ya. iya, Iya, penyusunan dari sisi ilmu pesan. komunikasi Gimana ya. nih cara lu menyeimbangkan keduanya supaya strategi komunikasinya itu bisa berhasil? Nah, kalau data sendiri kan sebenarnya kita data itu menunjukkan misalnya apa yang orang suka tentang konten ini, apa yang orang lain tidak suka. Misalnya kita bisa lihat dari jumlah like, dari jumlah share, dari komen apalagi misalnya kayak ini konten apa sih atau enggak Kak kontennya bagus banget jadi tertarik gitu. Oke. Nah, jadi data itu kan tidak bisa langsung bikin kata-kata kan. Jadi kreativitas itu dipakai buat untuk jadi ibaratnya itu datanya itu adalah kendaraan, si kreativitas itu adalah pengemudi. Oh. Gitu. Jadi si kreativitas itu dipakai buat menyusun kata-katanya atau menyusun konten-konten apa yang harus dibuat sesuai dengan data yang udah ada nih. Oke. Jadi Oh, menghindari untuk ya. next ininya next Iya. ininya. Oke, ngerti. Jadi sama-sama saling inilah, saling Saling menguntungkan. berkolaborasi Iya, ya, betul. saling membutuhkan. Oke, mungkin kita masuk lagi ke AI nih ya. Boleh. Sebelum kita closing. Oke. By the way Nggak nih Jeb, berasa. iya nggak kerasa nih. Nih gue mau nanya nih Jeb, biar mahasiswa bisdik, lu kan anak bisdik ya, kita anak ilkom nih ya. Iya. Nggak kalah dari AI di masa depan nih.
skill komunikasi atau bisnis apa sih menurut lu yang harus nih kita kuasai nih supaya di masa depan tuh kita nggak tergantikan lah oleh AI. Kalau skill pertama pasti berpikir kritis ya. Tapi disclaimer dulu teman-teman, mungkin ada yang bilang di komentar berpikir kritis kan pasti lebih gacor AI. Oh, iya. Iya. Tapi di sini adalah Soalnya bagaimana sistem nih. Iya, bagaimana caranya kita sebagai manusia itu yang punya akal budi itu tuh kan kita punya emosi. AI itu kan nggak punya emosi, nggak bisa merasakan. Jadi bagaimana caranya kita pakai AI itu tuh nggak cuma mengandalkan pikiran mereka, tapi kita juga mengandalkan emosi kita juga nih. Kayak kita harus lihat, oh begini, yang salah kita coba benerin sendiri di dalam hati kita atau di script kita gitu. Nah sebenarnya skill set yang paling penting abis itu tuh adalah prompting. Prompting, oh iya. Karena kalau Tergantung misalnya cara kita ininya. Iya, cara kita bikin promptnya gitu mungkin. kalau misalnya teman-teman kasih satu AI ke dua orang yang berbeda dan tugas yang sama itu hasilnya bakal berbeda tergantung dari prompting mereka sendiri gitu. Betul. Berarti dari sudut masing-masing dia Oh juga. iya, nggak sih? sudut pandang atau mungkin kayak kreativitas lah dalam nulis prompt. Mungkin misalnya gue nulis prompt, cara bikin script konten gini sama lu, pasti kan kita hasilnya nanti bakal beda. Iya betul. Betul sih. Karena kan apa ya, AI kan ini aja ya, kalau nggak salah dia kan ngambil algoritma ya. Belajar dari data masa lalu Iya, maksudnya. data masa lalu gitu, Be. Kalau misalnya apa, misalnya lu Jadi ngetik ngikutin gitu nggak sih? ngikutin, misalnya Iya. gue ngetik nih, gue bikin tolong buatkan saya script podcast nih, teman-teman misalnya contohnya. Habis itu nanti di nextnya pasti akan kayak disama-samain gitu sama dia. Dia udah tahu lah, misalnya gue mau kemana arahnya, misalnya gue nulis Kayak kalau misalnya kemarin gitu lah. iya misalnya contoh nih gue suka basket, nah nanti dia akan bikin tuh Skripnya skripnya kayak tentang basket basket, iya kayak gitu, karena kemarin gue baru coba, Be. Kecuali lu ngejelasinnya kayak tolong buatkan skrip tentang bisnis. Iya, Iya, kayak betul-betul. gitu. Oke. Tapi gue mau nanya deh, Be. Jeb, kalau misalnya AI salah ngerespon ya, atau Iya. mungkin rasis lah, contohnya kayak menyinggung suatu pihak gitu. Itu siapa tuh yang paling bertanggung jawab? Sebenarnya yang paling bertanggung jawab gampangnya itu adalah orang yang pakai AI itu sendiri. Yang ngebuatnya ya. Iya, Contohnya karena kayak misalnya bikin konten-konten yang kurang lah pakai AI gitu. karena sebenarnya AI itu kan tergantung dari kita nge-promptnya nih. Gak mungkin AI itu bisa mengenerate tiba-tiba sesuatu yang dalam Langsung. tanda kutip Iya, rasis benar. gitu. Tapi ini sebenarnya ada satu fenomena, tapi gue lupa di salah satu perusahaan mana gitu. Jadi ada namanya screening CV, tahu kan? Oke. Screening CV itu rasisnya di sini tuh lebih ke gender. Jadi cuma gender tertentu doang yang Yang diterima. diterima, Oh, iya. diterima. Filtering. Yang Iya, masuk, di iya. filtering. Tapi itu sebenarnya kesalahan dari promptingnya aja sih. Gitu. Iya, Jadi berarti emang harus skill prompting tuh penting ya buat Iya, memakai AI teman-teman. Jadi buat kalian di luar sana yang pakai AI, kalian harus belajar guys skill prompting, karena gue lihat juga tuh banyak orang kayak ngejual prompt gitu ya. Iya ya. Menurut lu itu untung gak sih? Menurut gua untung aja sih. Untung-untung aja ya. Tapi kan bisa dibeli satu orang terus dikasih ke teman-teman. Iya, karena gue juga bingung buat apa orang beli prompting, mending belajar sendiri kan, nggak ngerugi juga guys gitu. Paling Oke. gue mau nanya last Oke, question boleh, deh, last boleh, question boleh, dari gua. Menurut lu nih, AI apa yang paling membantu lu dalam membuat bisnis gitu, bisnis digital mungkin? Kalau AI pasti pertama karena gue juga masih baru ya, mungkin harusnya ChatGPT itu oke buat kita menganalisis data kali ya. Oke. Tapi kayaknya kalau misalnya sekarang yang lagi gacor itu namanya Cloud AI deh. Oh, Cloud AI itu apa Iya, Cloud AI itu gue juga kurang lebih belum tahu ya itu apa ya. Tapi kayaknya dia lebih kompleks gitu, tapi harganya juga lumayan. Yang setahu gua. orange bukan sih? Iya, iya, Oh, betul, yang betul. orange ya. Iya, oke. Cloud AI berarti ini ya. Iya itu lagi banyak dipakai tuh. Kalau gue belum coba juga sih, Be. Paling nanti abis ini gue coba. Waduh, Boleh, boleh. Sama mungkin ini last question ya beneran ya. Tadi gue masih tadi penasaran dari nih. gua, sekarang dari lu. Iya, betul. Ada gak nih satu brand digital atau mungkin kayak e-commerce lah, aplikasi atau mungkin produk lokal yang menurut lu nih komunikasinya pinter banget nih, atau kayak jenius lah, yang bikin lu kagum nih sebagai anak mahasiswa bisnis digital nih? Ada gak? Contohnya mungkin? Ada Coba dijelasin. e-commerce ya. Iya, Kalau contoh e-commerce. e-commerce, kalau misalnya di top of mind kalian, di benak pikiran kalian, pertama kali gue bilang e-commerce, kalian mikirnya apa? Coba Abai dulu mungkin. Ya online dari namanya bisnis brand. online. Kayak Brand online. E-commerce-nya kayak toko online-nya apa? Oh, toko online ya. Apa ya kalau gue ya? Jiniso. Itu dia kayak brand clothing gitu sih. Oh, brand clothing. Clothing. Tapi maksudnya platformnya, Oh, platform. platform. Maaf ya. Gak apa-apa. Oke, paling Aman. TikTok Shop sih. TikTok Oh, Shop. TikTok Oke. Shop. Kalau lu, Bray? Kalau gua mungkin Shopee ya. Karena gue juga belanja di situ kadang-kadang. Tapi gue juga belanja kok di TikTok Shop gitu. Iya. Kalau lu sendiri apa, Jep? Nah, gue juga sama Shopee. Shopee Nah, menurut ya? gue itu tuh jenius, teman-teman. Karena pertamanya kita tahu
e-commerce itu kayak Tokped, Bukalapak, Akulaku, OLX gitu. Iya. Tiba-tiba ada nih gebrakan baru dari toko oren. Iya. Tiba-tiba di mana-mana kita dengar Shopee COD, Shopee Nah, COD. iya, itu viral kan. Jingle-nya kan. Iya, itu jingle-nya sempat menurut gue viral. salah satu teknik komunikasi untuk brand awareness-nya yang bener-bener gacor banget. Dan dia juga salah satu pelopor COD di Indonesia kalau nggak salah ya. Iya, dia pertama E-commerce. kali ya. Sampai karena udah terkenal banget tuh. Iya itu. Tapi sekarang terkenal karena ini ya, Clash or Duel. Oh iya benar-benar. Gara-gara sering ribut itu Karena kadang-kadang. menurut gue emang kalau misalnya lu ada suatu kayak jingle yang tadi bilang Iya. Shopee COD itu bisa menjadi nilai tambah juga buat e-commerce-nya. Betul. Apalagi dia emang ada bukti kan emang bisa COD dan itu sangat menguntungkan buat Personal branding mereka juga. Iya, ya, buat betul. konsumen Iya. buat personal branding juga penting banget. Tadi gue sampai salah ngerti lagi. Iya, nggak apa-apa. Udah, Maklum. santai. Gue juga sempat salah ngerti. Oh, e-commerce. Oh iya. Gue kira nama tokonya Iya, gitu loh. nama tokonya. Gini, Oke. so nggak apa-apa. Nggak berasa lagi, udah habis waktunya nih. Udah nggak berasa ya? Aduh. Nggak berasa ya, Be ya? Iya, yaudah langsung. Ya udah kita closing mungkin aja langsung kali. closing aja ya. Buat teman-teman yang penasaran dengan next episode OMG, boleh di follow teman-teman di imaji.ibquickandgi. By the way, thank you banget nih Jevin Thank udah you. mau Thank hadir you. dan temenin gua sama Abe. Brian, Di sini kita bahas Abe. tentang dunia digital marketing karena lu sebagai anak bisnis digital ya. Terus kita ngulik-ngulik juga tentang dunia AI, bisnis digital marketing. Bolehlah nanti kalau kapan-kapan datang lagi Boleh, kita boleh. bahas yang lain-lain lagi ya teman-teman. Boleh. Terima kasih udah nyempetin waktunya Iya, ya. thank you banget Thank you, sekali thank lagi you buat Brian Abe dan Imaji. Abe. Mungkin sebagai teman-teman, gua Brian Saputra Dan juga gue Abe. dan bersama Jevin kita see you di next episode. Bye bye. Bye-bye.